Halo Sobat iTrader, kali ini kita akan membahas saham BRPT. Jadi ceritanya saham BRPT ini baru saja dikeluarkan dari saham LQ45 untuk periode Agustus 2020 sampai Januari 2021. Jadi ada 3 saham yang masuk ya, anggota baru LQ45, MDKA, SMRA, sama Mika. Terus ada 3 yang dikeluarkan. Salah satunya BRPT ini. BRPT dan 2 lagi itu LPPF dan WSKT satu lagi. Ya kan? Itu BI kasih pengumuman tanggal 24 Juli. Tanggal 24 Juli hari Jumat. Sahamnya ya kena imbas di tanggal 27 Juli nih, langsung breakout support. Tapi nanti ceritanya kita dari depan dulu. Kita bahas ini pergerakan saham BRPT ini dari awal tahun ya. 2 Januari 2020 ini sahamnya turun sampai ke akhir Maret nih ya. 26 Maret itu sahamnya turun. Wah, turunnya lumayan nih. Kalau yang punya barang dan nggak sempet keluar, ini turunnya wow 70% lebih. Luar biasa ini turunnya, 70% lebih ya. Nah, tapi hebatnya BRPT ini mampu comeback ya, mampu comeback. Setelah penurunan 26 sampai 26 Maret tersebut, dia comeback ya, comeback dan berhasil. Wow, amazing. Amazing banget nih. Wow, 246%, hampir 2,5 kalinya ya. Comebacknya luar biasa nih, hanya dalam waktu 1 bulan aja nih ya. Bisa dulu tuh 26 Maret sampai 30 April ya, 1 bulan lebih-lebih dikit ya. Gila nih BRPT, comebacknya BRPT. Oke, nah setelah itu gimana nih ceritanya? Setelah kenaikan 30 April tersebut ya kan, mulai nih saham BRPT kayak kehabisan tenaga nih, koreksi bla bla bla, mentok di sini 11.20 nih, 11.20 jadi supportnya, mantul lagi tapi nggak mampu melewati high sebelumnya, nggak mampu melewati 14.80, malah lebih rendah lagi. Udah kena label lower high, dia membuat high yang lebih rendah, turun lagi, tes support lagi ya kan, mantul lagi, nggak bisa lagi membuat high nggak bisa lagi membuat high atau puncak yang lebih tinggi dari sebelumnya ya kan, malah lebih rendah lagi, lower high lagi. Udah, ini ciri-ciri saham downtrend. Ini ciri-ciri saham downtrend. Dan puncaknya pada tanggal 27 Juli 2020, begitu kena sentimen dia keluarkan dari LQ45, dah saham BRPT menjebol support 11.20 ya, ini panah merah ya kan. Setelah itu 2 hari berturut-turut ARB melemah, ARB, dan baru pada tanggal 30 Juli mulai ada perlawanan. Itu juga awalnya dibuka di 885. Untung aja close-nya bisa di 950, makanya terbentuk candle perlawanan. Kalau close-nya di bawah 885 malah jadi gap down. Ya kan? Jadi ini perlawanan mulai muncul pada 30 Juli 2020 di mana harga berhasil menguat. Harga close lebih besar dari open. Nah, akankah BRPT pullback dulu ke 11.20 sebelum melanjutkan penurunannya? Itu sangat besar peluangnya, ya kan? Jadi di sini kenapa tertahan di 885? Rupanya lihat support masa lalu ada juga nih, support 885. Nah, akhirnya bukan, ini proyeksi ya. Jadi proyeksi ada peluang BRPT untuk pullback ya kan, menguji resisten. Nah, ini menjadi resisten. Jadi yang tadinya support karena di breakout dia berubah menjadi resisten. Jadi 11.20 ini sekarang menjadi resisten. Nah, ini yang peluangnya besar untuk minggu depan ya. Minggu depan akan diuji oleh BRPT ini. Jadi BRPT akan menguji 11.20 yang merupakan resisten barunya, ya kan? Nah, kondisi ini itulah yang dinamakan pullback. Jadi pullback itu kondisi di mana harga yang menembus support ataupun sebaliknya menembus uh, resistan dan harga lanjut
Kalau menembus support berarti harga lanjut melemah, ya kan, sampai titik tertentu. Setelah itu dia akan balik lagi untuk menguji support tadi yang telah menjadi resistannya untuk selanjutnya nanti melanjutkan penurunannya. Itu kalau dia menembus support. Nah, sebaliknya kalau harga itu menembus resistan, jadi harga bergerak menembus resistan, terus melanjutkan penguatannya sampai titik tertentu, dan setelah mencapai titik tertentu harga kembali lagi menguji resistan yang baru ditembus tadi, yang mana resistan tersebut akan menjadi supportnya. Setelah itu harga akan melanjutkan penguatannya. Nah itu. Nah, itu untuk kondisi yang uptrend. Nah, kalau untuk kondisi sekarang jadinya downtrend kan? Downtrend ya dari sini aja dulu, bikin lower high ya kan. Jadi puncaknya makin rendah, makin rendah. Ya kan? Bagaimana strateginya kita bermain di saham seperti ini, ya kan? Bisa. Di kondisi apapun kita bisa bermain asalkan ini tadi nih, trading plan nih. Trading plan-nya dibuat dengan benar dan diikuti dengan disiplin, ya. Untuk kondisi seperti ini karena berhasil mantul di support dan ada peluang untuk pullback ke resistan, kan ini ada lumayan nih margin 885 ke 1120. Kita bisa masuk. Kita kalau bisa dapat di sekitar support sini 885, 899 ya, mentok-mentok 920 nih kita bisa dapat di sini ya kan. Nah, target jual kita nanti di 1120. Target jual kita nanti di 1120 itu disiplin ya, kena 1120 harus dijual. Jangan nanti dia jebol resistan nanti pokoknya jual di sana, ya kan? Begitu juga saat rupanya harga nggak jadi pullback, ternyata baru naik sebentar dan malah menjebol resistan, ada stop loss, ya kan? Stop loss yang umum kita pakai 5% dari harga buy atau 2 atau 3 tick di bawah support ini. Jadi kalau supportnya 885 berarti 880 875. Nah, itu dua support, 2 tick di bawah support atau 870 3 tick di bawah support. Itu stop loss kita. Begitu harga menyentuh angka tersebut, kita harus langsung ciao keluar ya. Jadi aman modal kita. Ya kan begitu juga sebaliknya. Pada saat target ternyata dia pullback dan targetnya tercapai di 1120 juga harus jual. Ya, kan margin udah lumayan tuh masuk di support, jual di resistan. Kita harus jual, ya kan? Karena kalau nggak jual nanti ternyata harga lanjutkan penurunannya, bubar dah. Oke, itu saja video dari AI Trader. Semoga bermanfaat buat sobat AI Trader semua. Buat sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe, di-share ke teman-teman, kerabatnya, ya kan? Nah, untuk mendukung channel Ayah Trader ini. Salam sukses selalu dari Ayah Trader dan nantikan video Ayah Trader selanjutnya.